Hari ini saya akan berkhutbah dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seorang yang masih muda sekali. Tentu bukan muda dari dalam pengertian umurnya masih belasan tahun atau masih 20-an. Kelihatannya mungkin sudah berumur 30, ya sekitar 30 tahun. Dan umur 30 tahun itu sangat-sangat muda sekali. Dan kalau kita merujuk pada tradisi orang-orang Yahudi, itu baru boleh pelayanan kalau dia mau jadi imam atau pelayan, itu umur 30 tahun itu baru boleh. Di bawah 30 tahun itu belum boleh, ya. Dan kelihatannya gereja mula-mula ini saudara masih mengikuti bukan indikator, standar-standar seperti itu. Jadi kelihatannya Timotius ini, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia adalah seorang Yunani, tetapi umurnya sudah 30-an, ya, sehingga dia boleh memimpin gereja, boleh memimpin jemaat. Nah, saudara, di umurnya yang kalau untuk pelayanan dianggap muda, ini tentu saja itu tidak gampang, ya. Kenapa tidak gampang? Kalau orang muda kan gampang dipengaruhi. Orang muda gampang dibujuk-bujuk untuk kemudian mereka imannya bisa belok, ya, atau pelayanannya bisa tidak lurus, bisa diajak-ajak ke sana kemari, ya. Ada semacam hamba Tuhan bisa gampang diajak-ajak, ya, diajak ke sana kemari, apalagi kalau masih muda, ya. Oh kak, ayo ikut saya kak. Itu nggak tentu pelayanan, ya. Ikut saya kak, begitu, ya. Ayo ke sana. Piknik, rekreasi gitu, macam-macam. Apalagi kalau jemaatnya kaya-kaya, diajak ke sana, itu bukan pelayanan, diajak cari-cari makanan enak. Ada orang tertentu yang memang suka makan, itu ganggang tikus tempat makanan enak itu dia tahu semua itu. Ya, jadi hamba Tuhannya diajak, apalagi kalau mungkin masih baru, ya, diajak. Ayo kak, di sini enak kak, gitu. Keliling, jadi sibuk hanya seperti itu. Nah, anak-anak muda biasanya gampang diajak-ajak seperti itu. Dan Timotius ini diberi nasihat oleh Paulus, ya. Lalu juga di satu tempat Paulus mengatakan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan bisa disepelekan orang karena engkau muda, ya. Di sini awasi dirimu, awasi ajaranmu. Karena masih muda sekali, engkau harus perhatikan baik-baik bagaimana engkau mengajar dan bagaimana kehidupanmu. Dan sebetulnya ini adalah satu prinsip yang sangat-sangat penting sekali bagi orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan secara umum. Ya, untuk semua orang Kristen, kamu doktrinmu harus beres, hidupmu juga harus beres. Khusus bagi pengajar, pendeta, guru-guru Injil, dosen-dosen teologi, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Dua hal yang sama-sama pentingnya. Nah, pengantar saya mengenai Timotius singkat saja, saudara. Kita fokus sekarang kepada ayat ini, ya, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Awasi dirimu, ya, dan awasi ajaranmu. Kalau dirimu itu menyangkut kelakuannya, ajarannya yaitu doktrin yang diajarkan kepada jemaat. Nah, kelihatannya di sini saudara disebut lebih dahulu dirimu baru ajaranmu. Seolah-olah itu lebih penting hidup dulu baru ajaran. Sebetulnya tidak demikian, dan Paulus di sini
dia menyebut secara bebas saja. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Itu tidak berarti kelakuan lebih penting ya daripada pengajaran. Ya. Sebagaimana pengikut Erastus sekarang ini, kelakuanmu mana katanya. Kamu tahu debat saja, kelakuanmu mana? Ya. Kalau kelakuan nol, itu tidak ada gunanya. Jadi segala-galanya kelakuan. Ajarannya sesat atau tidak sesat bagi mereka itu tidak penting. Yang penting kelakuan. Nah, ini adalah satu kesesatan yang luar biasa, saudara. Nah, Paulus di sini tidak bermaksud bahwa kelakuan lebih penting dari ajaran, bukan. Tapi dua-duanya sama-sama pentingnya. Orang kelakuannya tidak beres, ajarannya beres, tidak ada guna juga. Dia mengajar, ya harus dengarkan pengajarannya. Tapi sambil dia mengajar orang ya mungkin main-main mata kan. Ya, mungkin main-main mata kan. Omong kosong dia itu. Kemarin main judi dia itu, omong kosong itu. Orang saling korek-korek ya. Ini Muriwali ngomong apa dia di mimbar? Ngomong apa tadi dia di mimbar? Omong kosong itu. Itu di belakang kan gitu, digitukan orang. Betul ya? Jadi kamu ngajar doktrin begitu hebat, begitu bagus, begitu alkitabiah. Tafsirannya begitu bagus. Tapi di belakang-belakang orang bilang, Muriwali ini main ganggu-ganggu cewek loh. Main-main mata, itu matanya gatal loh. Gatalan matanya itu, suka main-main cewek gitu. Ya khotbah saya juga tidak ada guna, saudara. Nggak jadi berkat bagi orang lain kan? Betul ya? Ya. Tapi kalau orang kelakuannya beres, keluarga beres, semua beres ya, tidak ada yang tidak beres. Jarang marah, dia marah kalau perlu marah saja. Tapi kalau kita sering marah, padahal tidak perlu marah ya. Tapi orang ini dia marah kalau perlu marah. Bahkan hampir-hampir orang tidak tahu dia marah atau tidak, karena dia sangat sabar. Sangat halus lakunya, sangat sopan, sangat rendah hati. Ya, lalu dia mulai mengajar, tapi ajarannya itu sesat. Pokoknya bukan hanya sekadar sesat, sesat luar biasa. Nah, ini racun, saudara. Karena lihat kelakuannya seperti beres sekali, lalu orang mulai dengar pengajarannya. Lalu orang menganggap bahwa orang yang karena kelakuannya beres ini, pasti yang dia ajarkan beres. Lalu mulai mengikuti ajaran yang sebetul sesat. Nah, saudara-saudara, orang yang beriman kepada Tuhan yang diajarkan, tapi Tuhan yang palsu, itu tidak akan menyelamatkan orang. Iman tersebut tidak akan menyelamatkan orang. Jadi dia berkhotbah dengan menunjukkan kelakuan yang bagus, tapi mengkhotbahkan ajaran yang salah, yang sesat. Dan oleh karenanya dia mengirim orang-orang itu ke neraka. Secara langsung mengirim orang-orang ke neraka. Kalau yang tadi akan menghasilkan orang-orang Kristen yang akan mengejek-ejek, yang tidak akan berpengaruh pada kehidupannya. Karena pengkhotbahnya walaupun doktrin beres, tapi orang saling korek di belakang. Ya, omong kosong dia itu, ngomong aja yang pintar, ya. Kelakuannya tidak beres itu. Ya. Paham ya? Menghasilkan orang Kristen yang mungkin pengejek, orang Kristen yang tidak akan dipengaruhi kelakuannya menjadi bagus. Tapi kalau yang kedua, akan menghasilkan orang-orang yang akan dikirim langsung ke neraka walaupun kelakuan beres. Nah, sebelum saya jauh lebih dalam, Paulus di sini melihat itu sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Kelakuan beres penting, maka awasi diri. Dan juga doktrin beres itu penting. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau kita ditanya, ini bukan masalah penting atau tidak. Mana yang lebih dahulu, mana yang lebih kemudian. Bicara urut-urutan atau bicara order. Maka kita harus menjawab pengajaran dulu, baru kelakuan. Paham ya? Paulus di sini dia mengungkapkan dengan bebas saja, bukan sedang mengurut-urut di sini. Ya.
Dan kelihatannya memang karena anak muda itu gampang dipengaruhi sebagaimana saya katakan tadi, maka Paulus menempatkan masalah awasi diri di bagian pertama, lalu kemudian mengawasi ajaran bagian kedua. Tapi kalau saudara bertanya, mana yang lebih dahulu, mana lebih kemudian, bukan mana lebih penting, mana yang kurang penting ya, sama-sama penting. Tapi mana yang lebih dahulu, mana lebih kemudian. Ajaran dulu, baru kelakuan. Tidak bisa dibalik. Karena kelakuan yang beres itu lahir dari ajaran yang beres. Kalau ajarannya tidak beres, tidak mungkin kelakuan beres. Loh, tadi dikatakan ada yang mungkin kelakuan beres, sangat sopan, sangat hidupnya teratur, kelihatan suci, tapi ajarannya palsu. Itu kelakuan suci yang palsu itu. Semua kan bisa dipalsukan ya. Jadi saudara, ajaran dulu. Ajaran dulu, baru kelakuan. Ajaran yang beres menghasilkan kelakuan yang beres. Ajaran yang tidak beres tidak mungkin menghasilkan kelakuan yang beres. Saya sudah membuktikan itu. Saudara. Ada orang yang mengatakan yang penting kelakuan, yang penting kelakuan. Tapi mereka memaki-maki saya itu luar biasa. Memfitnah saya itu luar biasa. Tapi mereka anggap itu apa itu? Kelakuan beres enggak itu? Mereka memaki-maki saya itu. Memfitnah. Ya. Jadi mereka katakan yang penting kelakuan. Ajaran tidak penting. Yang penting bagaimana mengikuti Kristus. Sementara pada saat yang sama mereka memfitnah saya. Ini bukan kelakuan beres, saudara. Bukan kelakuan yang beres itu. Ya, ada yang bikin status di Facebook, gambar kartun orang mati. Lalu ada tulisannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muri wali yanto matalu, mati lo gitu. Lalu Pak Esra Soru itu orang dekatnya Era Susabdono itu. Namanya Chandra Teja itu. Saya masih simpan screenshotnya itu. Saya masih simpan juga di postingan Facebook saya. Jadi saya bukan omong kosong. Ya. Lalu Pak Esra Soru kontak saya. Wah, betul ini berita Pak ini. Katanya Bapak sudah mati. Loh, katanya kelakuan loh. Katanya kelakuan. Tapi kelakuannya seperti itu, saudara. Itu bukan kelakuan itu, saudara. Itu fitnah itu. Itu fitnah, saudara. Itu pas saya sakit jantung waktu itu. Engkau mempermain-mainkan sakit penyakit orang, mempermain-mainkan fisik orang, mempermain-mainkan suku orang, warna kulit orang, bentuk tubuh orang, itu adalah dosa. Itu adalah rasis dan itu dosa, saudara. Ada debat-debat anak muda sama orang tua. Karena si anak muda ini nggak bisa debat sama orang tuanya. Lalu mulai keluar kata-kata, kamu sudah bau tanah, sebentar lagi masuk tanah kamu. Itu kejahatan itu. Paham ya? Itu kejahatan. Banyak orang mengatakan yang penting kelakuan, tapi kelakuan juga tidak beres. Kelakuan, tapi kelakuan tidak beres. Jadi kalau diurut, saudara, ya kalau diurut, doktrin dulu, ajaran dulu. Setelah ajaran baru kelakuan. Itu tidak berarti bahwa kelakuan itu kurang penting, sama-sama penting. Tapi kelakuan yang beres itu lahir dari ajaran yang beres, maka ajaran dulu. Itu sebabnya mengenai ajaran di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, semua perkataan ahli-ahli Taurat kamu harus dengarkan. Ya, ketika mereka mengajarkan Tauratmu, Musa ini saya parafrase, saudara ya. Tapi kelakuan mereka jangan kamu ikuti. Kelakuan mereka yang munafik maksudnya. Lah ini maksudnya apa, saudara? Seberapa jeleknya orang yang mengajarkan kebenaran, tapi selama kebenaran yang dia khotbahkan harus tetap didengar.
Karena kebenaran itu yang menyelamatkan hidupmu, maksudnya menyelamatkan tindakanmu menjadi beres. Karena tidak ada tindakan yang beres itu lahir dari doktrin yang tidak beres. Maka walaupun orangnya tidak beres, tapi selama dia mengajarkan kebenaran, Tuhan Yesus berkata tetap harus kamu dengarkan. Karena firman Tuhan yang dia beritakan itu yang menuntun kehidupanmu setiap hari. Ya, paham ya? Jadi artinya apa? Yang pertama doktrin dulu. Kalau doktrin sudah beres, baru kita bicara kelakuan. Dua-duanya sama-sama penting, tapi kalau diurut mana yang lebih penting, bukan mana yang lebih penting, mana yang lebih dahulu, doktrin lebih dahulu daripada kelakuan. Ya. Lalu saudara, kenapa doktrin lebih dahulu juga? Itu orang-orang kan harus mempunyai pengetahuan dulu baru melakukan ya. Ada banyak orang bodoh itu mengatakan teori tidak penting. Langsung lakukan begitu. Loh kalau Anda tidak tahu teorinya, bagaimana bisa melakukan? Anda bisa, coba sekarang. Anda tidak bisa main musik, coba langsung main musik sekarang. Nggak usah teorinya bagaimana mengenai chord, harmoni, nada-nada, tidak usah. Langsung aja main, bisa enggak? Anda kan perlu tahu dulu nada-nada. Nada C, D, E, dan seterusnya. Kalau dinaikkan setengah itu apa namanya? Turunkan setengah apa namanya? Semua harus paham. Kalau tidak paham nanti langsung main. Langsung main gimana? Ya, nanti suruh main, nada G. Mulai ngaco-ngaco. G yang mana ya? Yang mana? Coba main nada C. Kan harus paham dulu C yang mana. G yang mana. Membentuk harmoni itu bagaimana. Nanti kalau main pakai chord itu bagaimana? Susunannya nada-nada apa? Kan harus tahu itu. Ya. Ya harus paham itu saudara. Jadi orang harus memahami dulu. Punya pengetahuan dulu baru melakukan. Kalau tidak punya pengetahuan, kita tidak ada alasan apapun untuk melakukan. Orang mau kerja sawah, lalu kasih tahu pemerintah, bisa tidak bikinkan kami bendungan? Karena kami sudah bosan makan nasi jagung terus. Kami pingin makan beras. Ini ladang kami sangat luas dan ada sungai besar itu. Coba bikin bendungan. Lalu pemerintah daerah tidak ngerti apa-apa tentang pengairan. Tidak ngerti apa-apa tentang irigasi. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Mulai kerja bendungan. Yang mau dikerjakan apa? Anda teori mendasarnya harus tahu dulu. Air itu sifatnya apa? Itu penting sekali. Kadang orang itu tidak memikirkan itu ya. Terjadi begitu saja. Tapi itu presupposisinya begitu. Bendungan itu ada presupposisinya apa air itu. Tahu enggak? Kamu Pian tahu enggak air itu apa? Air itu sifat mendasarnya apa? Enggak ngerti. Ya cair, betul cair ya. Tapi sifat mendasarnya apa? Air itu. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita. Dengan alam. Dia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan ini sesuatu prinsip dasar kalau mau kerja bendungan. Maka bagaimana caranya volume air ditambah sehingga permukaannya tambah tinggi. Dari situ nanti orang mulai mengukur kita bendung seberapa tinggi ini. Mulai kerja tembok kelilingnya supaya airnya terbendung. Nanti kalau sudah rata dengan ladang-ladangnya orang, sudah tinggal kerja selokannya kan? Paham ya? Nah itu teorinya saudara. Orang tidak ngerti ini langsung kerja bendungan. Bendungan apa yang dia mau kerja? Maka doktrin penting, itu pertama. Kedua kelakuan. Teori penting, itu yang pertama. Kedua praktek.
Jangan praktek dulu berteori kemudian, itulah cara orang bodoh. Pengajaran doktrin itu penting sekali. Setelah itu praktek. Doktrin penting, setelah itu praktek. Sama-sama penting. Kamu pegang doktrin begitu banyak di kepalamu, tidak ada praktek satu pun, kasihan sekali. Mati saja lebih bagus. Ya, ada banyak kan orang ya, doktrin di kepalanya itu banyak sekali loh. Banyak sekali. Kalau debat itu, aduh semangat sekali debat. Tapi prakteknya ada enggak? Pelayanan malas, ke gereja malas, suruh apa-apa malas, mati aja lebih bagus. Jadi doktrin banyak-banyak, enggak ada kelakuannya, enggak penting juga. Enggak ada gunanya juga, saudara. Dua-duanya sama-sama penting. Doktrin pertama, baru melahirkan kelakuan. Jadi saudara, berarti kita harus mempelajari doktrin, mempelajari prinsip-prinsip iman Kristen, supaya kita boleh menerapkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saya sekarang mau fokus kepada, ini bagian yang terakhir. Awasi dirimu, awasi ajaranmu atau doktrinmu. Ya, saya katakan tadi di bagian awal, untuk hamba Tuhan dengan jemaat biasa itu sama. Untuk hamba Tuhan karena dia yang mengajar, ya. Jadi dia mengajar, apa yang diajarkan itu harus dihidupi. Saya ulang ya, apa yang diajarkan itu harus dihidupi. Tetapi saudara, tidak ada hamba Tuhan atau tidak ada pendeta yang sudah menghidupi semua yang diajarkan. Tidak ada yang seperti itu. Kalau tunggu menghidupi semua ajaran baru boleh dikhotbahkan, saya pikir saya banyak pokok yang saya tidak mungkin khotbahkan. Paham ya maksud saya ya? Kalau masih menunggu semua doktrin yang kita ajarkan ini dilakukan dulu, baru kita khotbahkan, maka akan ada banyak doktrin yang tidak bisa dikhotbahkan karena belum bisa dilakukan. Kalau ada pendeta yang mengatakan saya sudah lakukan semuanya, itu hanya membuktikan kebohongannya. Saya sudah lakukan semuanya. Saudara lihat, ingat bagaimana seorang muda yang kaya berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Memang dia melakukan semua hukum Taurat. Semuanya dia lakukan dan Tuhan Yesus tidak bantah itu. Perhatikan ya. Anda nanti baca di kitab Injil. Tuhan Yesus tidak membantah. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, semuanya itu sudah kulakukan sejak masih aku muda. Sejak masa mudaku. Dan Tuhan Yesus tidak membantah itu. Tapi Tuhan Yesus tahu satu yang dia tidak bisa lakukan. Sepenuh hati mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tahu bahwa hatinya masih di hartanya. Hatinya masih di uangnya. Dia tidak berzina. Dia tidak menipu. Dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang hukum Taurat. Tapi hatinya ke uangnya, ke hartanya. Sehingga dia sulit untuk seluruh hati mengikut Tuhan. Persis di kelemahan ini Tuhan Yesus tembak dia. Pergi jual semua hartamu. Setelah itu datang ikut aku. Menyesal sedih dia dan dia tidak lakukan itu. Anda mengira lebih hebat dari anak muda ini? Yang Tuhan Yesus pun tidak bantah ketika dia mengaku saya lakukan semuanya. Anak muda ini hebat, tapi tetap
ada bobroknya, dan bobroknya luar biasa. Hatinya ternyata di uangnya, di hartanya. Nah, kalau begitu, bagaimana seorang hamba Tuhan memahami dan menerapkan awasi dirimu, awasi ajaranmu? Progresif. Kita sambil mengajar, sambil terus berjuang untuk menyesuaikan dengan apa yang kita ajarkan. Tentu ajaran yang sehat, ajaran yang beres. Kalau belum mampu dilakukan, tetap harus diajarkan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak boleh ditahan oleh kelakuanmu. Kebenaran firman Tuhan tetap harus diberitakan. Sekalipun setan yang mengatakan kebenaran itu, kamu harus dengar kebenarannya, setannya kamu tolak. Paham ya? Ya. Ketika setan berkata, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, perkataannya itu benar, tapi setannya kamu tolak. Kebenarannya harus diterima, saudara. Ya. Di dalam kitab Yakobus, ya, dikatakan setan juga percaya Allah itu Esa. Ya. Yesus itu Allah. Tapi dia gemetar. Dia gemetar, saudara. Jadi kebenaran harus tetap diberitakan, tidak peduli apakah kita sudah melakukan atau belum. Tetapi itu tidak berarti memberi ruang bagi orang untuk bermain-main. Kalau belum bisa melakukan, itu berarti harus berjuang untuk melakukannya. Harus berjuang untuk menerapkannya. Dan perjuangan itu sifatnya progresif. Dari hari ke hari harus selalu berjuang. Dari hari ke hari tidak boleh berhenti. Dan saya selalu membeda-bedakan paling tidak dua aspek. Dosa yang kita bisa potong dan tidak akan ulangi lagi, dan dosa yang kelihatan mungkin lebih remeh-temeh, lebih kecil yang kita berjuang setiap hari. Satu contoh, saya merokok. Sekali tidak merokok, sampai sekarang saya tidak pernah merokok lagi. Ya, saya tidak pernah merokok lagi. Bisa, kenapa tidak bisa? Dulu saya pernah, walaupun bukan seorang peminum, tapi pernah kalau ada yang ajak-ajak minum, saya masih minum, ikut minum. Sejak tahun 96 bulan Desember, saya stop itu, 96 bulan Desember ya. 96 bulan Desember. Ini sebagian besar belum lahir. Ya, belum lahir sebagian besar ini. Ya, 96 bulan Desember. Saya stop. Sampai sekarang nggak pernah minum. Waktu di Belanda, kalau ada acara kampus, karena suhunya dingin, itu disediakan bir. Bir itu kan kadar alkoholnya rendah sekali, tapi bagus untuk menghangatkan badan. Sambil apa namanya itu, barbecue ya, barbecue ya. Itu ada sayuran, apalah yang lezat-lezat lah, ada dagingnya, lalu bakar-bakar gitu. Lalu teman-teman dari Indonesia, ayolah Pak Yanto, minum bir sekali-sekali. Saya jawab tegas kepada mereka, saya reform Puritan. Saya adalah reform Puritan. Saya tidak akan sentuh sedikit pun minuman beralkohol. Saya tidak mengatakan minum bir itu dosa, apalagi kalau suhu dingin ya. Kalau suhu dingin itu alkohol dalam jumlah yang ditoleransi itu diizinkan karena untuk mengkop ya, atau mengatasi rasa dingin. Itu sebabnya di Belanda harus makan daging, harus minum susu. Kalau tidak tulangmu bahaya sekali. Harus minum susu, harus makan daging. Ya. Saya bilang saya tidak mengatakan itu dosa. Kan kalian nggak mabuk-mabuk. Tapi untuk saya, no alkohol sama sekali. Saya reform Puritan. Saya bisa menghentikan minuman beralkohol itu, stop sama sekali bisa.
Termasuk perzinahan, saudara. Itu melangkah berzina itu kan butuh step yang panjang. Betul ya? Butuh hati nurani itu bergumul setengah mati. Melangkahkan kaki main pelacur kan susah itu. Orang Kristen bisa berhenti main pelacur, saudara. Orang Kristen bisa berhenti berselingkuh atau berzina. Kalau dia bilang nggak bisa, bahaya sekali. Saya mempertanyakan kekristenannya. Bisa berhenti itu. Minum mabuk, berjudi, bisa stop itu. Tapi ada dosa yang remeh-temeh, yang pergumulan setiap hari. Dan saya untuk dosa yang model kedua ini, saya tidak akan mengatakan saya sudah lolos. Saya lebih baik, lebih rendah hati kalau mengatakan saya tidak pernah lolos dan terus berjuang setiap hari untuk menjadi lebih baik. Tapi saya tidak mengatakan saya lolos. Datang dari luar, perut lapar. Lihat belum ada makanan di meja. Mah, kok belum ada makanan ini? Kadang-kadang berlebihan marahnya itu salah loh. Ya memang perut lapar ya, ada alasan rasional untuk marah ya. Betul ya? Pian, ini sudah jam berapa? Kenapa masih uta-uti itu? Iya, ada alasan rasional. Lamban sekali ya, kerjanya lamban. Tapi marah yang berlebihan itu dosa, saudara. Nah, ini pergumulan kita setiap hari. Kenapa saya jarang pergi kalau nggak sama-sama anak sama istri ya. Tapi sebetulnya memang saya tipe orang gak suka jalan keluar. Saya tipe orang rumahan. Ya. Jadi di rumah kan ada banyak, bisa main musik, bisa main gitar, bisa YouTube, lihat macam-macam ya, laptop, semuanya ada di rumah. Ngapain jalan-jalan keluar? Kalau saya. Tapi salah satunya juga kenapa malas jalan-jalan misalnya ke mall, ke mana? Di mall itu kan cantik-cantik orang. Ya, jangan bilang gak cantik, omong kosong kamu itu kalau bilang gak cantik. Di mall itu kan cantik-cantik orang. Mereka ayu-ayu ya, dan ya, ayu ya. Lalu nanti jaga-jaga barang. Engkau laki-laki jalan lihat, cantik juga ini, lalu dilihat-lihat. Itu berlebihan, itu dosa itu. Saya tidak mengatakan lihat orang cantik itu langsung dosa, tidak, bukan itu. Ya, kamu lihat orang cantik lalu dalam hatimu, oh cantik juga cewek ini ya, itu bukan dosa. Tapi yang saya maksud berlebihan, ya namanya laki-laki bernatur berdosa, yang kau lihat berlebihan, itu dosa. Ada banyak yang sepele-sepele seperti ini ya, yang remeh-temeh seperti ini, yang sering kita jatuh. Maka lebih baik potong, kalau tidak penting potong. Sama juga orang begadang itu. Makanya Roma Irama itu begadang, ya, apa istilahnya? Kalau tidak ada apa namanya? Ya, tidak usah begadang ya. Nanti darahnya habis gitu ya. Jadi di dalam begadang itu, ya dengar saya baik-baik. Kamu lewat jam 10 malam masih nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, cerita ngalor ngidul. Kalau bukan hal penting ya, di dalam cerita ngalor ngidul, dari jam 10 malam sampai jam 12 malam atau jam 1 malam baru tidur. Itu pasti banyak kata-kata yang sia-sia kamu ucapkan. Dan itu dosa. Belum lagi mungkin gosipin orang. Belum lagi mungkin fitnah. Itu dosa, saudara. Nah, kenapa begadang? Begadang kan bisa dipotong kan? Ya, tidur langsung bagus. Jam 10 tidur. Ya, jadi memang dalam kehidupan kita setiap hari ada hal-hal kecil yang kita sulit potong. Dan ini pergumulan setiap hari. Dan untuk hal-hal yang seperti ini, janganlah sombong dan berkata saya sudah lolos. Tidak. Kita berjuang sampai mati. Sampai mati pun nanti gak tentu kita lolos. Tapi Tuhan, Allah Bapa, yang memandang kepada Tuhan Yesus, menganggap kita lolos. Karena Yesus yang lolos bukan kita. Tapi paling tidak kita berjuang melawan semua itu.
Termasuk nonton sinetron, saudara. Kalau satu cerita sinetron mengikat kita, sampai untuk hal-hal lain pun kita tolak. Wajib itu menonton itu pada jam tertentu, itu sudah salah itu. Nah, banyak hal-hal kecil ya, jadi jangan bilang saya tidak berdosa. Pak Pendeta, saya sudah sempurna Pak Pendeta. Saya tidak berdosa lagi Pak Pendeta, itu pasti omong kosong. Kalau engkau berkata, saya tidak berzina Pak Pendeta, kalau memang engkau tidak berzina, saya percaya. Karena engkau berzina itu butuh langkah besar itu kan. Dekati istri orang, dekati anak orang itu kan butuh langkah besar itu. Ya. Tapi kalau engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah sempurna. Mulut saya selalu mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Bohong. Saya tidak percaya. Pendeta pun belum tentu. Maka ini perjuangan kita setiap hari. Nah, dalam konteks ini, seorang pendeta mungkin dia belum lolos, tapi harus tetap khotbah. Tapi kalau seorang pendeta berzina, dia mesti stop khotbah. Paham ya? Untuk dosa model yang pertama tadi ini, dia main-main judi, dilaporin banyak orang, ya stop khotbah. Pecat aja dari pendeta. Pendeta kok main judi. Paham ya? Tapi kalau untuk dosa yang remeh-temeh, yang kita sulit sekali lawan, yang merupakan perjuangan setiap hari, ya sebelum kita bisa melakukan semua itu, maksudnya melawan semua itu dan kita bisa beres, ya tetap harus khotbah. Demikian juga dengan orang Kristen. Tetap harus memperkatakan ajaran firman Tuhan terhadap teman-temanmu, terhadap anak-anakmu, sambil terus berjuang untuk hidup suci. Dan kesempurnaan hidup suci tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Nanti ketika Tuhan memanggil kita pun, nggak tentu kita sudah sempurna. Tapi dianggap sempurna oleh Tuhan. Karena memandang Tuhan Yesus. Ya, baiklah saudara, ini yang saya bisa bagikan hari ini. Biarlah kita pulang, kita boleh mengawasi hidup kita, diri kita, dan mengawasi ajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah firman Tuhan yang memerintahkan kami mengawasi hidup kami dan mengawasi ajaran kami. Tolonglah kami untuk hidup sedemikian. Beres ajarannya, beres juga kelakuannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami bawa ke tempat kami masing-masing dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.